Hamas baru sekarang. Tapi penderitaan orang Palestina dari tahun 49, saudara-saudara. Bahkan salah satu dulu negara kita Indonesia merdeka, negara yang paling dulu mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan Amerika, bukan Jerman, bukan Rusia, bukan Jepang, dan bukan Cina. Siapa? Biar lu sadar, goblok. Itu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Ini biar kita jelas nih. Kalau kita ngomong Palestina dianggap apa? Islam garis keras. Pala lu juga keras. Ya mau lembek tai no. Sewot gue jadinya. Betul-betul. Udah kita kudu tugas tegas aja sekarang. Allahu Akbar. Itu negara yang paling dulu menyatakan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno aja merasa utang budi, apalagi kita, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Dari tahun 49 emang Israel punya negara, Israel nggak punya negara. Di Palestina memang ada orang Muslim, di Palestina ada umatnya Nabi Allah Musa, di Palestina ada umatnya Nabi Allah Isa yang menamakan dirinya Yahudi, yang menamakan dirinya Nasrani. Nggak ada. Kalau buka peta yang lama, peta asli, tidak ada gambar negara titik wilayah Israel. Jadi Israel ke situ ngapain? Nyerobot, tahu nyerobot? Matok tanah orang. Makanya apa yang dialami oleh saudara kita sekarang, masya Allah, saya baru dapat informasi barusan, saudara. Gaza tadinya Palestina itu dari Yerusalem. Bahkan pada waktu perjanjian kemarin 2004 itu sudah disepakati oleh PBB. Andaikan Israel mengakui sebagai negaranya, makanya kita sampai sekarang tidak mengakui adanya Israel. Kenapa tidak mengakui Israel? Karena itu bukan tumpah darah tanah dia, tumpah darahnya orang Palestina. Apakah orang Israel semuanya Yahudi? Bukan. Israel itu Zionis, bukan Yahudi. Tidak semuanya Yahudi itu Zionis. Tidak semuanya Zionis itu Yahud. Jangan salah. Kita kadang-kadang dipetain, kalau udah Israel katanya Yahudi. Di Palestina juga ada orang Yahudi. Di Palestina juga ada orang Nasrani. Sama kayak di kita, ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada apa lagi sekarang? Ada Kongfucu. Sekarang kan kita agama udah nambah satu, jadi berapa? 6. Berdampingan, saudara. Mereka hidup sama-sama. Datanglah siapa nih? Datanglah si Zionis yang mereka tadinya udah diasingkan, dikeluarin. Pada waktu yang namanya Najib berkuasa, habis dibunuh, dia pada lari. Akhirnya apa? Dia pengen kembali ngakui sebagai kayak orang Yahudi, mengaku Bani Israel, keturunan orang Israel. Maka dia namakan apa? Israel. Tapi wataknya, kalau benar-benar dia watak Israel, Batak Bani Israel, dia adalah keturunan Nabi Allah Yakub, masih berdarah dengan bersambung dengan darahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nggak punya watak begini, saudara. Kita doain saudara kita, mudah-mudahan di Palestina Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, Allah turunkan bala bantuan,
agar kiranya orang-orang Zionis bisa keluar. Saya dapat informasi di Gaza sekarang orang udah kesusahan air udah susah, air bersih udah kagak ada, listrik udah nggak bisa nyala, makanan udah nggak bisa pasok. Tadinya itu negara itu Palestina yang begitu luas, akhirnya mereka diambil, Yerusalem diambil, sekarang tinggal jalur Gaza. Palestina pun dibagi dua, Palestina dataran Golan, dan ada lagi yang namanya jalur Gaza. Gaza ini seakan-akan sebagai apa? Tempat penjaraan orang-orang Palestina. Dia di tepi lautan, laut dia nggak bisa jauh daripada berapa? 12 mil. Allahu Akbar, naudzubillah min. Bayangkan kalau kita hidup kayak begitu gimana? Sanggup kagak? Woi, sanggup kagak? Mau bertetangga dia masuk ke Jordan, dijaga berbatasannya sama siapa? Tentara Israel. Mau ke Mesir, lari dekat ke Ramallah, di Ramallah ada terowongan, dijaga juga nggak bisa di situ. Allahu Akbar. Makanya mudah-mudahan kita doain kalau mereka ini sekarang lakukan Hamas percis ke serangan 11 Maret. Pernah nggak baca sejarah? 11 Maret ketika pada waktu kita menguasai Yogyakarta, orang menganggap Palestina dulu udah nggak ada. Sekarang dengan begini ada Palestina, kedengaran oh masih ada orang di sana, masih ada manusia, masih ada satu negara. Bertahun-tahun mereka minta ngarapin merdeka dengan PBB. Yang bingungnya saudara-saudara dan rahimakumullah, PBB itu kenapa mensahkan ada yang namanya Israel tapi tidak mensahkan adanya Palestina? Kena apa? Karena Amerika yang memberikan dana untuk adanya PBB adalah orang-orang Zion. Makanya nggak bisa berharap banyak. Mudah-mudahan Allah turunkan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal kita doakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan. Amin ya robbal. Kita baca doa kunut nazilah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma aizil Islam wal muslimin, Allahumma aizil Islam wal muslimin, wahdil kafarata wal musyrikin, wahdil kafarata wal musyrikin, wahdil kafarata wal musyrikin, wahdil Zionis wal musyrikin min Palestin. Allahumma salim umat Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, wa akrim umat Sayyidina Muhammad, waghfir li ummati Sayyidina Muhammad, wajbur li ummati Sayyidina Muhammad, wahdilil kafarata wal musyrikina wa Zionis fi Palestin, wa salimil mu'minina fil Gaza, wa salimil mu'minina fil Gaza, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cuma bisa doa, kita cuma bisa nolongin juga enggak bisa. Jauh Pak, jauh. Bukan masalah enggak ada kapalnya, kapal banyak, mau ke sononya susah. Yang dari sono aja mau keluar susah. Bayangin per detik itu bom jatuh lebih dari 10 kali. Kalau kita mau deh ya panas segini aja udah teriak mulu. Betul. Iya Pak, iya. Wajah kita makan wajah kue pepe semua nih. Panas dikit kita ngersul lah. Ntar aja masuk musim hujan banjir lagi kita ribut.
ribut lagi. Yang bikin banjir lu, yang bikin banjir siapa? Kita. Allah turunin air kudu ada tempatnya di dunia. Itu air udah kagak ada tempatnya. Dulu ada sawah, dulu ada kalian, dulu ada kobangan. Sekarang di mana kobangannya? Diapain? Udah pada jadi kebun, udah pada jadi rumah, udah pada jadi gedong. Lah tuh air masuk ke dalam gedong. Yang salah siapa? Ya sama kayak kita juga sekarang. Dulu kita negara agraris. Dulu. Sekarang industri bukan. Saya bilang Indonesia negara industri. Kita udah bisa bikin apa? Vietnam aja udah mau masukin mobilnya ke Indonesia. Kita bikin apa? Jarum aja made in Cina, jarum. Coba ada beli jarum. Tulisannya apa? Made in Cina. Bahkan pabrik yang di Bari, pabriknya di sini. Yang punya pabrik siapa? Cina. Kita baru bikin lemper doang no. Bikin kapal, belum sampai jalan tinggi-tinggi terbang udah ditukar sama beras. Kagak-kagak aja deh. Emang saya bilang masih mending zaman Soeharto juga dulu, alhamdulillah. Nah sekarang Pak zaman agraria, rakyat nambah, sawahnya kagak. Rakyatnya nambah apa kurang? Rakyatnya nambah apa kurang? Nambah. Lah sawahnya nambah apa kurang? Kalau mau nambahin sawah tahu tempat, katanya lu pada sekolah. Katanya pada sekolah Pak. Tapi kita bingung, bikin sawah di lahan gambut di Kalimantan. Sambar geledek juga nggak bakal tumbuh. Kalau goblok jangan bego keturunan sih lu. Ini bego politik nih, sial dangkal banget deh. Emang dia ngabisin duit siapa? Bukan duit bapak moyangnya tuh, bukan duit si Prabowo, bukan duit si Jokowi, duit kita. Kalau goblok jangan bego ngapa? Bumi yang tanah yang subur cuma di Indonesia itu Pulau Jawa. Pulau Jawa Pak yang paling subur. Apa yang kagak ada di Pulau Jawa? Semuanya tumbuh di Pulau Jawa. Mau macang kedelai tanam sono di Banyuwangi bisa tumbuh. Ini kita nggak ada goodwill politik sama sekali. Untuk pangan, industri juga kita ngatung. Akhirnya ke sono kagak, kemari lama-lama kita lebih parah dari Palestina. Bener, cakep itu. Kalau goblok di keturunan itu. Aduh, nasib. Allah yahfad, naudzubillah min. Di sini makanya pentingnya peringatan Maulid baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Apa yang kita peringati? Yang kita peringati satu tidak lain dan tidak bukan turunnya dari yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kekacauan demi kekacauan, kerusakan demi kerusakan, kehancuran demi kehancuran. Bahkan Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Saudara-saudara, kita bersyukur dengan lahirnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Bayangkan ketika Rasulullah belum diutus, bagaimana kondisi kehidupan tatanan sosial, kehidupan masyarakat. Bukan saja yang berada di dataran daerah Timur Tengah, bahkan Allah sebutkan di seluruh wilayah penjuru dunia. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu sudah berada di tepi jurang api neraka. Panasnya ketika itu bukan karena cuaca dan karena iklim.
Panasnya bukan karena mereka tinggal di padang pasir, tapi panas kehidupan adalah tidak lain dan tidak bukan karena perilaku akhlak manusia yang sudah di luar aturan jalur apa yang Allah berikan buat kehidupan umat manusia. Masya Allah, nggak bisa kita balas. Kalau baru segini kita bikin maulid, dibalas cintanya kita, Nabi cintanya sama kita, nggak ada apa-apanya dibanding cintanya kita kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi sebutkan dalam sabdanya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus buat menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang bersumber dari mana? Yang bersumber daripada ajaran agama. Ajaran agama ketika itu saudara-saudara dan rahimakumullah, kenapa mereka sudah berada di tepi jurang api neraka? Apa enggak ada akhlak? Apa enggak ada moral? Apa enggak ada aturan? Ada. Cuma sumber dari segala aturan dirubah karena adanya kepentingan kekuasaan, karena adanya kepentingan politik, kepentingan trust dan gengsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. This is last time. Itu adalah sejarah. Yang bicara bukan saya, Allah dalam Al-Quran. Makanya Nabi diutus kembali buat menyempur, innama bu'istu li utam mima, menyempurnakan ajaran Nabi Allah Musa dengan kitab Taurat. Tauratnya sudah diselewengkan, Tauratnya diselewengkan. Cuman gara-gara apa? Gara-gara gengsi, gara-gara kepentingan kekuasaan. Lihat bagaimana ajaran Nabi Allah Isa. Ajaran Nabi Allah Isa sendiri pun sudah apa? Sudah dibelok-belokkan karena adanya invasi kekuasaan dari Raja Romawi. Makanya kita kalau kita jelasin, kita buka begini, ntar kesinggung nih agama orang. Padahal tiap hari kita baca dalam salat, ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang maghdub? Yahudi. Kenapa Yahudi jadi maghdub? Yahudi jadi maghdub kama qalahun Nawawi fi tafsiri, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab tafsirnya Murahul Labid, dalam kitab Tafsirul Munir, wa man humul maghdub al maghdubu huwal yahud. Ini ada kitabnya saya baca. Siapa yang jadi maghdub? Yang dimurkai oleh Allah. Mereka adalah yang sudah menentang dan keluar dari ajaran agama Allah. Kenapa sebabnya? Yang pertama adalah mereka tidak mengakui adanya baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Saudara-saudara suka dengarkan baca maulid di baiknya? Suka baca dengar nggak? Suka dibaca nggak? Ka'ab an Atta ibn Yasar. Kemudian dilanjutkan lagi, wa an Ka'ab ibn al-Akhbar, wa an Ka'abil Akhbar, dari Ka'abil Akhbar, annahu qala berkata dia. Siapa itu Ka'ab bin Akhbar? Ka'abil Akhbar seorang Yahudi, dia jadi pendeta. Dia pintar, dia jadi pendeta karena orang tuanya adalah semuanya pendeta. Alamani abi Taurata illa sifron wahida. Ini kalau kita buka ceramah gampang Pak, tapi harus punya landasan nih. Ntar kita bicara akhlak Nabi. Alamani abi, mengajarkan ayahku, kata siapa? Ka'abil Akhbar siapa? Pendeta, orang Yahudi. Dia tinggal di kota Madinah itu penduduknya tadinya orang Yahudi, 80 orang Yahudi dan orang Nasrani yang dikatakan adalah ahlul kitab. Tapi begitu Nabi hijrah, terbuka hatinya
dia ngomong jujur, alamani abi taurata ila sifran wahida, ayahku mengajarkan kepada aku kitab Taurat sampai aku mengerti, aku pahami kitab Taurat, bahkan aku melanjuti apa yang ditinggalkan oleh ayahku. Cuma ada satu yang dia nggak ajarkan sama aku, fayukhtimu wa yudkhiluhu sundus, dia menghatamkan itu kitab Tauratnya, tapi setelah itu ditaruh itu lembaran di mana? Ke dalam laci. Lama mata abi tatkala ayahnya meninggal dunia, dia buka itu laci, dia ambil itu lembaran, wajadtuhu, aku mendapatkannya apa? Ana akhirat zaman, ana nabi fi akhir zaman, ada nabi nanti di akhir zaman, ismuhu Muhammad, namanya Nabi Muhammad, dilahirkan di kota Makkah dan dia wafat nanti di kota Madinah, wa sultanuhu fi Syam, sultannya sampai ke Syam. Di dalam kitab mana itu? Bu, hei, halo, halo, di dalam kitab Taur, di dalam kitab Taur, tapi dia dikasih tahu nggak tuh? Dikasih tahu nggak? Dia tahu dari mana? Dia tahu setelah ayahnya wafat, dia buka, dia bongkar itu. Akhirnya dia masuk Islam. Tuh zaman apalagi udah sekarang kemari. Lalu dolinnya siapa? Umatnya Nabi Allah Isa, yang mereka tersesat dan disesatkan oleh karena kekuasaan Romawi yang invasi begitu hebat dan derasnya. Akhirnya apa? Mereka yang tadinya mengkhianati Isa, dibohongi dan ditipu oleh mereka asalkan demi kekuasaan, tapi mereka bukan orang yang pandai seperti orang Yahudi, tapi ada kelebihan. Apa kelebihannya? Dia orang yang taat, goblok taat, akhirnya sesat. Mudah-mudahan kita jangan begitu, amin. Makanya kita disuruh pada ngaji, insya nih. Kalau kagak muludan, kagak ngaji, penuh begini nih, bergeledeg, paling-paling 2 pojokan 3 pojokan, mana tuh aki-aki semua. Nasib banget. Coba kalau pergi mancing nih, kalau diajak mancing mengaji duluan mana? Woi, duluan mana? Duluan mancing. Masya Allah, kalau mancing Pak, seharian tuh empang kita tungguin. Iya, ditungguin tuh empang, seharian ditungguin tuh, pakai joran tuh ikan ditungguin, ditongkrongin. Ikannya di empang cuma 2 biji. Mana tuh empang lagi, atau ikan lagi pacaran, ditungguin aja tuh. Berangkat dari rumah sama istrinya ngomong, mama aku pergi mancing dulu ya, ngilangin stres. Begitu nyampe di empang tuh ikan ngelihat lagi pacaran, tuh empangnya itu ikan yang pacaran ngomong berdua, lo tau nggak? No, lihat orang stres no. Coba kalau kita ngaji duduk begini Pak, Masya Allah ya Rabbi, alhamdulillah, stres kita hilang nggak? Duduk kita enak nggak? Mana ada AC, ruang adem, karpetnya tebal. Kalau mancing di pinggir empang, di empang ada AC? Di empang ada AC nggak? Di empang ada snack nggak? Di empang ada makanan nggak? Di empang ada air minum kagak? Kenapa kalau mau pergi mancing pada getah, kalau ngaji susah? Nih ngaji segini aja juga mata kita udah serba salah. Nah nih duduk udah 17 kali ngegeser tuh pantat. Makanya tuh karpet pada botak tuh. Kosraka asrek. Adong dia melonjor aja. Nabi nyuruh umatnya supaya pinter. Sampai kata Nabi bilang, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat.
Jangan jadi umat yang bodoh, ntar kamu disesatin. Jangan kita cuma tahu jadi orang Islam doang, tapi kita harus tahu apa yang ada di dalam ajaran Orang Islam lagi diadu domba. Kenapa kita mau bisa diadu domba? Cuman gara-gara partai berantem, gara-gara pilpres kita berantem, cuman gara-gara golongan aliran kita berantem. Yang nentuin sorga kita bukannya manusia, bukannya kita. Siapa? Gara-gara partai aja berantem. Ini gara-gara pilpres. Ini pinter nih, cuman gara-gara buat nyari dukungan. Yang satu wakil presidennya NU, ntar yang kedua NU, yang ketiga NU. Semuanya orang Islam. Ntar deh kampanye berebutan sono sini. Saya bilang saudara hadirin rahimakumullah, kita umat Islam jangan terpancing. Mau milih siapa urusan saudara, mau pilih siapapun itu adalah hak saudara. Tapi jangan gara-gara cuman perbedaan pilpres, perbedaan pilihan, perbedaan partai, kita harus saling bertengkar dan berantem. Sadar, malaikat enggak tanya partai kita, malaikat enggak tanya presiden kita. Yang malaikat tanya, wa madinuka, apa agama kamu? Mikirin partai mulu lu, partainya aja kagak mikirin lu. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah kita mikirin partai, itu partai mikirin kita nggak? Ini sekarang beras lagi susah, beras lagi mahal, pada mikirin kagak? Kayak bilang sekarang sama tuh partai-partai yang pada mau jadi wakil apa namanya tuh, angkat caleg, tuh partai mana juga yang bisa bikinin beras sekarang harganya 3.000 perak per kilo, gua pilih begitu. Nggak usah ngasih gua. Nih PDIP ngomong, PDIP partai terbesar, kalau kau bisa bikin harga beras 3.000 perak dengan rakyat, rame-rame kita pilih PDIP. Berani kan kau ngomong gitu? Saya doang berani ngomong sendiri. Ya kagak mungkin dia bisa bikin. Bisa nggak bikin harga 3.000 perak per kilo? Bergeledek. Emang dia mikirin kagak? Mikirin kagak? Nah kenapa lo mau mikirin dia pada? Kalau goblok jangan bego. Dia ketawa tuh bocah. Anak kecil aja paham. Tuh hadirin rahimakumullah. Kalau begini kan kita ada pencerahan, terbuka dikit-dikit. Alhamdulillah. Disuruh makanya kita awas jangan lagi muludan doang nih, ngaji penuh kayak begini. Besok mingguan juga rutinan berpenuh. Makanya Nabi disuruh kita belajar. Jangan sampai nanti terjadi kayak siapa? Umatnya Nabi Allah Isa. Maka umat Nabi Isa baca dalam surat Al-Fat, man ansori ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ketika Nabi Allah Isa dikejar-kejar, diubar-ubar agar mereka mau dihadang, Nabi Allah Isa mau dibunuh, siapa yang bela? Al-hawariyin adalah orang-orang Hawari yang jadi umat Nabi Allah Isa. Begitu Nabi Allah Isa mau tertangkap, diselamatkan oleh Allah. Lalu kemana orang Hawari? Habis dibantai sama siapa? Kerajaan Roma. Makanya kita keder. Anak Tuhannya di Palestina, masa kota sucinya di Vatikan? Pikirin deh. Nabi Isa lahirnya di mana? Di Palestina. Kota sucinya di mana? Di Vatikan. Nyambung kagak? Emang di Vatikan ada nabi? Pikirin diri deh. Ini saya boleh nggak ngomong begini? Boleh kagak? Lah kan menyerdasin umat saya. Lu mah terserah, lu mau yakin kayak lu mau kagak kayak. Buat umat kita, buat perbandingan. Masa kita nggak boleh ngomong begini?
Cuman kita baca doang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Duh, si Lailanya amin doang tuh bacot kita. Amin sholat, amin kampanye lagi loh. Nggak ada urusan gue masih amin. Emang amin tuh paling modal yang satu-satunya Pak. Bener. Modalnya makmum apa? Amin. Modalnya orang ikut tahlilan pulang bawa besek apa? Tuh modal amin doang, bawa besek tuh modal amin. Makanya ingat sama amin tuh. Lagi sholat sama lagi tahlilan kita kudu ingat sama. Lah coba lu lagi sholat yang lu baca apa? Amin. Kita nggak bisa baca Fatihah. Yang baca Fatihah siapa? Imam. Yang baca surat siapa? Imam. Yang kebutuhan punya makmum modalnya cuma apa yang ketahuan? Si jamaah modalnya apa? Amin. Apa? Yang dia baca apa juga kita nggak tahu deh. Yang dia baca apa udah amin aja, amin. Apalagi tempatnya orang kaya, aminnya juga segrep banget dah. Sedep banget kalau orang kaya, amin. Tambah lagi ada kamera masuk TV, amin, pakai nangis, amin. Orang dia tahu beseknya gede. Di rumah kontrakan masih amin juga, cuman aminnya beda, amin. Amin. Begitu selesai itu tahlilan baca doa, tuh besok kita kebagian kagak? Kebagian kagak? Malah yang aminnya duluan tuh dikasih ustadznya belakangan. Karena ustadznya pulangnya belakangan. Yang duluan dapat pintu. Yang mana? Yang aminnya cuma begitu doang tuh, ngasih besoknya duluan, pulangnya duluan dia. Tuh, gara-gara modal maaf. Ini amin lagi sholat, aman juga lagi doa. Emang orang doa apa? Emang kita kedua ngerti artinya. Kalau kita belajar boleh ngerti artinya. Kalau kita kagak belajar, jangan coba-coba kita cari tahu artinya. Wa man ta'ammana ala man da'a kaman da'a bih. Apa kata Imam Nawawi? Dalam kitabnya dijelaskan, orang yang mengaminkan orang yang baca doa sama seperti orang berdoa. Dengerin nih, paham kagak? Paham kagak? Ada nggak orang doa minta jelek? Ada nggak orang doanya mintanya buruk? Ada nggak orang doanya mintanya celaka? Kita nggak bisa baca doa, kita kagak tahu artinya itu doa, kita nggak paham artinya itu doa, kita cuma modal amin doang. Amin kita sama seperti orang yang baca. Wah, ini ngaji maulid panjang banget, kemana-mana gue deh nih. Tekor bandar gue ini. Mana belum jelas perjanjian. Makanya Nabi lah mendapat titel Sayyidul Anbiya Imamul Mursalin. Nah, masuk nih maulid dikit-dikit. Pelan-pelan cerita maulid, jangan pas sering-sering. Panjangan puyang loh. Kenapa Nabi dapat titel Sayyidul Anbiya Imam Mursalin? Lihat biografinya. Nabi Allah Musa dilahirkan, ketika dilahirkan di dalam satu peristiwa besar yang dikuasai oleh Fir'aun, di mana setiap bayi lahir laki-laki harus mati. Tapi justru Nabi Allah Musa dibesarkan sama siapa? Fir'aun. Enak nggak Nabi Musa? Enak nggak Nabi Musa? Enak. Namanya tinggal dibesarin sama raja, tinggal di kerajaan. Makannya kagak bakal dia makan tekokak. Nggak tekokak, darahnya lencak. Ya Allah, udah lewat nih gue. Nambah nih. Udah pagi. Lagu segini aja boleh patungan loh. Gini aja nih boleh patungan nih. 3 bulan tuh panitia ayab-ayaban nyari dana.
Udah tenang Pak, nggak usah dipikirin, ada ya syukur, nggak ada bagaimana ke caranya. Nah, nih dengerin. Nabi Musa dibesarkan Fir'aun, dia tinggal di kerajaan, segala fasilitas dia dapat. Walaupun ujung akhirnya justru Fir'aun lah yang merintanginya dan itulah yang menjadi musuhnya. Satu, dua, lihat Nabi Allah Isa. Nabi Isa lahir kontroversi, tanpa ada seorang ibu, tanpa seorang bapak, dari seorang wanita yang bernama Maryam. Walam tamsasku basar. Nabi Isa tidak pernah, ibunya Siti Maryam nggak pernah dipegang laki-laki. Lahir yang namanya Maryam, anak zaman sekarang, bukan kagak dipegang laki-laki, udah kebanyakan dicemek sama laki. Udah seminggu pacarnya 7, si Mamat, si Udin, si Dulo, si Yanto, siapa lagi, Jenal, si Mahmud. Lo begitu lahir tuh anak bingung namainnya si Bram. Apa ya Bram? Hasil berame-rame. Siti Maryam jangankan yang namanya dipegang laki, ketemu laki juga ngumpet. Kalau kita sekarang malah ketemu perempuan, kita melek, kita melotot, salah, kita nunduk ke bawah takut kesandung. Perempuan sekarang kita lihat Pak, biar kata dia pakaian ketutup, pakai rapat, pakai jilbab, ya Allah serba ketat, becetak, tikungan ketahuan, kita melotot, salah, kita merem, takut kesandung. Keruan yang di jalanan mah yang kita buka ablak-ablakan, Masya Allah Robi, sampai kita serba salah. Untung saya tadi dari sini ke sono tuh lewat tol. Coba kalau lewat Ciledug, udah pasti gue ngeliat orang yang dibonceng tuh wadon, ngangkat aroknya, kita kagak lihat kelihatan tuh kaosnya. Ya kalau bening biar haram-haram sedep. Nah kalau modalnya udah beluak digaruk ngebul. Ya Allah, Siti Maryam ketemu laki aja dia ngumpet. Tiba-tiba justru wanita yang soleh diuji oleh Allah. Makanya bapak-bapak, orang yang rajin sholat, rajin ibadah, siap-siap akan menghadapi ujian yang berat dari Allah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita mau tahu iman kita bertambah atau tidak, siap-siaplah kita menghadapi ujian. Kadang kita lagi sholat, justru penyakit kita banyak. Giliran kita kagak sholat, kita kayaknya sehat, baru aja ngaji pinggang lah sakit, asam urat. Itu penyakit yang kagak aja sampai uratnya asam. Nah kalau uratnya asam bagaimana dagingnya? Darahnya sepak, dagingnya pahit. Masya Allah, itu ada tuh penyakit ujian. Sejauh mana kita mau taat kepada Allah, sejauh mana kita mau berjuang membela agama Allah, sejauh mana kita cinta kepada Allah. Makanya ketika Nabi Allah Isa lahir penuh dengan kontroversi, yang merawat Siti Maryam siapa? Nabi Zakaria. Nabi dikasih itu fasilitas. Fataqabbala rabbuha biqablin hasani wa ambata nabatan hasana wa kafala Zakaria. Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha. Sampai Nabi Allah Zakaria kaget. Begitu dia masuk ke tempat ruangan, tempat di mana doanya, kamarnya Siti Maryam. Maryam yang gak pernah keluar rumah, Allah berikan jaminan kepada Siti Maryam agar ini bayi sehat, seluruh makanan buah-buahan seger ada. Bingung kita andaikan ada juga duitnya, kita tanya gua gablek kagak, kan begitu. Tapi baginda Rasul Nabi kita Muhammad, baginda Rasul Nabi kita Muhammad lahir Nabi jadi anak yatim. Begitu Nabi lahir, ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad dibesarkan dirawat tanpa seorang ayah.
Sampai ibunya, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, pada waktu Nabi umur 6 tahun ibunya wafat, Nabi jadi yatim piatu. Walaupun di kelahiran Nabi biasa ada mukjizat, ada yang namanya mukjizat, ada Allah tunjukkan keagungan kebesaran sebelum jadi Nabi, udah Allah tunjukkan mana kebesarannya. Nuron yatala usana, cahaya yang keluar malam itu ketika pada waktu malam 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Di malam itu cahaya terang benderang, padahal bukan malam 15 tapi melebihi daripada bulan purnama. Nurnya keluar, nur yang terpancar dari baginda Rasul, yang terpancar dari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuron ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Sampai tempat sesembahannya orang-orang Majusi yang ada di Persia padam, kalah, patung-patungnya jatuh berguguran. Itu pada waktu Nabi dilahirkan. Anta syamsun, anta nurun, anta iksiru, anta misbahus. Next time, lain waktu kita lanjutkan, karena waktu 10:30 saya sudah harus meluncur ke Bintaro. Sayang, maaf ya Nawawi, maaf jamaah, saya harus penuhi kewajiban saya, undangan walaupun belum kelar. Apa kesimpulannya? Pertama, peringatan Maulid mengingatkan kepada kita sejauh mana kita sekarang jadi umat Nabi bisa memelihara dan menjaga ajarannya. Nabi sudah prediksi nanti di akhir zaman, sampai Nabi ungkap, kaman ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepada aku adalah tandanya dia menghidupkan sunnahku. Orang yang menghidupkan sunnahku ada orang yang cinta kepada aku. Wa man ahya sunnati inda fasadi ummati. Orang yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah rusaknya umatku. Sekarang bagaimana kita nggak rusak? Gimana kita nggak hancur? Otak kita setiap hari udah diempanin segala macam yang ada di tablet kita, yang ada di gadget kita. Supaya apa? Supaya kita lari, supaya kita menyeleweng, supaya kita menyimpang, supaya kita jauh. Syukur alhamdulillah, malam hari ini masih ada orang yang cinta kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Faqad ahabbani. Inilah pentingnya. Makanya kalau kita mencintai Rasul, kita berselawat mengagungkan Nabi, bukan karena Nabi yang kepengen. Nabi bukan manusia yang gila sanjungan. Nabi bukan orang yang gila pujian. Nabi bukan orang yang gila pencitraan. Awas, yang nyuruh kita baca salawat siapa? Allah. Tadi ayatnya udah saya baca, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Tuh ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kamu. Apa itu selawat? Muliakanlah, sanjungkanlah oleh kamu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Wasallimu taslima, dan berikanlah salam oleh kamu dengan salam yang sempurna. Yang nyuruh kita baca selawat kepada Nabi, yang nyuruh kita salam kepada Rasul siapa? Allah. Bukannya ustadz, bukannya kiai, bukannya mu'alim, bukannya tuan guru, bukannya ulama. Allah yang merintahkan memuliakan Nabi. Sallu alaihi wasallimu. Maka orang yang berselawat kepada Nabi, orang yang muliakan Nabi, orang yang nyanjungkan Nabi, apa kata Rasul? Man shalla alayya maratan wahidan sallallahu alaihi asra marrah. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali,
yang membalas selawat kita kepada Nabi, bukannya Nabi. Allah akan memberikan balasan 10 kali lipat. Makanya kalau pengen urusan kita mudah, rajin-rajin baca selawat. Amin. Mau enggak? Hajat kita pengen disampaikan, rajin-rajin baca. Orang sholat aja nggak baca selawat, sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Doa saja tanpa selawat akan ngatung tuh doa antara langit dan bumi. Maka tolong saudara-saudara hadirin rahimakumullah, jaga keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasul. Tetap hidupkan selawat Nabi. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana caranya Nabi dakwah, nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya. See you next time again. Wabillahi taufiq wal hidayah, sumaridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.